1, 2, 3, close the... salah. Coba suaranya Kak Bima kecilin dikit dong. Oke. Kita mulai ya. Oke. Selamat datang di studio Belinski, studio podcast Belinski bersama duo pengacara. Ya, akhirnya kita sudah bertemu ya. Terakhir kita ketemu kapan ya? Kita terakhir ketemu sih setahun yang lalu di sebelum gue nikah. Rap and Roll ya. Oh, Enggak, di Nako nggak sih? Enggak, di Rap and Roll. Dia Oh, sudah iya. datang sendirian. Ya sendirian. Enggak, sama itu. Sama PA. Sama iya, bener banget. Gak usah dipancing. Iya, jadi hari ini kita kedatangan tamu bersama Kak Bima, Kak Vivi, sama Kak Desti. Iya. Kita bakal membahas tentang percintaan dan di balik layar seorang Vivi yang sekarang udah melahirkan, Kak Desti sekarang udah punya pacar baru, Kak Bima sekarang udah nikah, gitu. bener. Jadi pokoknya apapun tentang duo pengacara. Aku pengen nyambungin tapi Aku juga Gak usah dibahas, pokoknya aku aja nyambungin udah. Baik. Mungkin biar nggak kelihatan kampungan, deketin mic-nya lagi. Oh iya, enggak lo pegang sekalian ya. Iya. Maklum Nora baru pertama kali nih. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Mohon Oke. maaf nih, sebelumnya kita kan suka terkenal di video tuh dengan julitannya. Iya, benar. Iya kan, dengan julitannya kan. Jadi kayak Segala topik kita bahas. iya, jadi Anda jangan mancing-mancing sebelum mulut-mulut kita ini kayak kepancing Iya. gitu. Soalnya gue kalau udah kepancing sekali kayak air mengalir, nggak bisa. Oh, gitu ya? Kayak keran Bener. kebuka. Betul Gitu. banget. Berarti kalian di depan layar sama di belakang layar seperti ini ya? Sama, pantes. Sama kita sama. Soalnya nanya-nanya terus guys gitu. Gimana Tura, gimana S2-nya sidangnya lancar? Iya, saya juga mau nanya itu sih, Oh, sidangnya iya. lancar. Iya, Oh, sidang. sidangnya masih ditunggu Sun. Semoga saya lulus. Sidang S2 ya. Iya, S2 gitu. Baik. Keren banget deh lo. Udah, mending bahas tentang duo pengacara dulu. Oke. Jadi kita membahas dulu kan, mereka akhirnya datang ke studio Belinski kan. Jadi selama setahun akhirnya aku punya usaha baru mereka datang. Oh, Kayak gitu. Iya. Tapi baru diundang sih. Oh, gitu ya, sorry banget ya. Iya. Tapi ini emang udah berapa lama sih? Bukanya tanggal 19 Juli. Juli ini. Juli 2022. Oh, baru Udah, 3 bulan baru guys. 3 bulan. Belum 1 3 bulan. semester. Belum. Belum. Jadi Iya, kita iya. nggak telat-telat banget lah ya datang ke sini. Oh enggak dong Enggak Kang. Kan aku senang banget kalian di sini. Kan akhirnya aku punya teman. Yeay. Jadi gimana Kak Vivi? Apa gue? Kaget. Langsung gue. Susah nggak punya anak? Waduh, ini mau dijawab jujur atau tidak jujur ya guys? Jujur dulu. Ju- Bohong dulu. Bohong dulu. Nggak susah, biasa aja. Kayak Waduh, jujurnya happy gimana? banget. Jujurnya adalah ternyata punya anak itu tidak mudah. Oke. Padahal Gimana? sebelum punya berharap-harapnya kayak pengen banget cepet-cepet gitu ya. Iya, tapi Oke. emang pengen banget cepet-cepet dan alhamdulillah dikasih ya. Iya. Dan menurut gue sulitnya adalah karena kan itu kita ngerawat manusia ya. Oke. Terus kayak yang bayi kan dikit-dikit nangis. Terus kayak dia nangis, gue nggak tahu mau ngapain. Dikasih ini salah, dikasih itu salah. Itu kayak pusing banget. Tapi untungnya gue tuh masih ditolong sama orang tua. Jadi gue nggak yang ada namanya baby blues gitu-gitu loh. Kan ada beberapa orang yang kalau ngeliat anaknya yang stres, yang ngeliat anaknya nangis tuh dia ikut nangis atau dia yang udah nggak peduli sama anaknya. Iya. Kalau gue di tahap kalau anak gue nangis ya gue ketawa biasa aja gitu loh. Karena gue masih dibantu orang tua gue. I see. Gue happy gitu loh, gue ngeliat dia nangis, ini anak kayak kenapa sih, happy, gue ketawa gitu. Oh, Dan gitu. anak gue misalnya jam 2, jam 3 nangis karena dia lapar gitu kan. Terus ya gue bangun ya biasa aja, gue gak kayak aduh kenapa sih jam segini bangun, gak kayak gitu. Oh gitu. Masih ke bawah happy ya. Baru Iya. di umur berapa sekarang anaknya? 3 bulan. 3 Jalan bulan. 3 bulan, jalan 3 bulan. Oh 3 bulan. 2 hari setelah saya menikah. Iya bener. Keren juga. Jadi Ini 3 ya? saya Enif, anaknya ulang tahun besok kan. Tukeran kado tuh kayak di minggu-minggu itu tukeran kado aja. Terima kasih ya. Jadi gak rugi-rugi banget kan. Iya benar. Abis ngasih kado langsung dibalikin. Iya. Betul. Udah direncanain itu. Iya bener. Tapi kakak nikahnya udah berapa tahun sih? Jalan 2. 2 tahun ya? Wah gila sih. Jadi hubungannya masih lancar-lancar aja Iya, ya. Tapi kakak kalau kenapa sih aku kan Ya, nanya? enggak, Nah, kan kita maksudnya di channel Tura Partena. Iya, kita iya, bahas iya. pribadi dulu, Oh, baru iya, kita iya, bahas oke. dua pengacara Oke, gitu iya, maksudnya. iya. Kalau bahas turahnya gimana tuh? Kan udah ada yang tahu semua Udah di ada yang berita tahu. TV Oh, One, iya. Tribun News. Aku harus menahan kejulitanku dengan tangan ini. Iya, mohon maaf nih guys, julidnya nanti aja setelah. Bercanda ya guys. Iya gitu maksudnya, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Nah, maksudnya kakak pernah berantem nggak sehebat itu? Misalnya dari pacaran pas nikah, ih kok beda banget suami gue ya, nyebelin banget anjir gitu. Enggak ya, sama aja. Tapi gue dari pacaran sampai nikah nggak ada perubahan. Keren. Makanya Iya, banyak kan benar-benar. orang yang bilang kalau misal pacaran nanti pas udah nikah dia berubah. Iya, Tapi gue iya. nggak ngeliat perubahan itu. Jangan kan dia, gue juga bisa ngelihat. Masa kan? sih?
Kenapa tuh? Kenapa kok sejauh itu ya? Kenapa? Maksudnya masa sih gitu maksudnya. Oh gitu. Kalau berdasarkan pengalaman temen-temenmu, temen-temen lo gimana? dari pacaran kalau ke dari nikah, Gue kadang-kadang kebanyakan berubah sih. Oh gitu. Berubah mungkin Iya, kayak nggak iya, tahu iya. satu sama lain gitu ya, di balik itu semua ternyata wah beda banget nih aja gitu. Oh iya. Berarti bondingnya kurang gitu. Iya, Kurang. benar. Mungkin masih ada yang Teman-teman. ditutupin gitu maksudnya. Mereka tuh berantemnya nggak penting guys. Iya, penting ya? Karena kayak keteledoran suami aja gitu, ngerti nggak? Kayak Iya, tas hal- ketinggalan, kunci ketinggalan, Oh, ketinggalan. hal-hal Paling sepele. Hal-hal kayak gitu gitu, doang, gitu kayak aja. yang sayang kamu gimana sih? Bibi paling gitu doang. Oh gitu. Iya. Jadi nggak terlalu kayak udah ngambek gitu. Iya, ngambek sampai enggak. pisah kamar gitu enggak Enggak. ada. Enggak ada. Tuh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Gak ada. Nggak. Ini kok agak canggung jadi ya. Mending kita bahas Kak Bima dulu deh. Beda Oh iya boleh. Gimana rasanya malam pertama? Salah. Gimana? Ada perbedaan nggak dari Oh, pacaran? perbedaan. Mm-mm. So far tidak ada. Nggak ada ya? Karena gue juga baru. Ini bulan apa sih? Jalan 3 bulan kan. Jalan Oh 3 iya, bulan. oh seumur anaknya ini kan? Oh, sumuran Belinsky. Iya, Belinsky itu 3 bulan. Belinsky sebulan. Belinsky Juli. Juli. Kita Agustus. Oh, Agustus, I see. Kok aku diundang? Waktu itu terbatas masih. Oh, Wah parah gitu. banget tuh Bim. Wah parah banget. Jangan ngompol. Nggak, tapi memang ini intimate. Oke. Mm-mm. Jadi dalam waktu 3 bulan ini yang gue rasain tuh kayak perubahannya belum ada. Belum ada ya? Dari pas masih pacaran ya. Oh, dari pacaran udah tinggal bareng masalahnya. Oh, enggak ya? Salah. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Sorry. Salah. Belum. Bukan ya? Oke. Jadi kita tuh terhitungnya cepet loh. Kayak gak pakai pacaran, Mm-mm. kayak mulai dari deket banget itu dari Januari 2022. Serius? Iya. Iya cepet. Cepet kan? Cepet Berarti sat. dari Januari itu lo pacaran langsung ini Gak pakai pacaran. Tapi gue bilang, jadi kan ada pengalaman yang waktu itu tuh, yang dulu ada wanita dari sebuah kota gitu. Anjay, gue Sebut aja saja Jogja. Mawar. Oke. Sebut saja kotanya Jogja. Kayak iya. Astaga. Terus Nah jadi si Mawar ini tuh nggak bisa diajak serius. Sementara Oke. guanya tuh udah mau serius banget. Terus akhirnya masuklah nih istri gue sekarang gitu kan. Oke. Gue ceritain semuanya. Oke, akhirnya selingkuh. Oh enggak, sorry. Enggak ada selingkuh karena kita juga nggak pacaran. Oke, keuntungannya itu ya. makanya kalau gue kasih tahu jangan terlalu lama. Oke. Kan tadi ada yang teman kita cerita 3 tahun Ah. gitu kan. Kelamaan kalau iya, menurut iya. gue. 3 tahun aja belum kelihatan sifat aslinya. Oh, gitu ya? Ternyata ya. Benar. Iya, Iya. Iya. Yuk lanjut. Biasa aja tangannya. Enggak, maksudnya nih aku pingin dengar ceritanya Kak Bima. Oh gitu ya. Ya, Oke, terus. Habis itu kan Terus udah- akhirnya Ah. ternyata yang 3 bulan gue jalan ini enggak sih. Kayak dewasanya masih ada. Masih aman lah ya. masih aman ya? Masih aman. Gak ada yang kayak dulu nggak gini. Dulu nggak gitu. Tapi menurutmu satu profesi atau beda profesi itu mengaruh nggak dalam rumah tangga? Hmm. Enggak usah dijawab dulu deh sebelum Iya. nikah. Aku cuma batuk doang. Iya, soalnya kayak udah pengetahuannya paling banyak nih. Kayak udah pemanasan Pembantu, doang. iya. Gimana? Kalau kalian berdua gimana? Ya kalau gue kan ada contohnya langsung ya. Iya. Temen deket gitu. Iya. Vivi dan Agung. Istrinya YouTuber, suaminya pengusaha, Oke. wira swasta gitu. Iya, beda banget tuh. Iya, sementara gua ya sama Vivi kerjanya terus istri kerja di bank. Pegawai swasta gitu kan. Oh. Gue suka pengen kayak Vivi dan Agung gitu. Emang kenapa? Karena Karena waktu gue jadi waktunya fleksibel. jadi lebih banyak. Oke. Mm, Jadi jadi bank menurut di gua- bank tuh kerja Senin sampai Jumat. Nggak? Office ada office hour-nya. Oh iya benar. Kalau mau kemana-mana harus cuti dulu. Jauh udah Gue gitu aja belum sampai sekarang belum kerjanya. honeymoon. Nah, Belum bisa cuti dia. Aduh, sedih Sedih juga ya. banget. Iya, kan? jadi maksud gue hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue berpengaruh berarti kan berbeda profesi. I see. Tuh. Kalau berarti bukan berbeda profesi sih, maksudnya jam kerja kali ya. Iya, jam kerja, jam Itu kerja. ngaruh banget sih. Ngaruh banget kan. Iya, Berarti beda profesi gak ada masalah ya? Gak ada masalah Nggak ada selama masalah. Waktunya cocok. waktunya cocok. Oke. Mm-mm. Tapi nggak ada takut tuh si istri kerja di bank. Takut apa? Ada bos ganteng. Tapi sumpah ya, dulu gua Kenapa? tapi dulu gua tuh Miring. gua dulu tuh takut tahu punya Istri kantoran, budak korporat. istri, iya, enggak corporate enggak apa-apa, tapi kerja di bank. I see. Karena Karena gua ada di lingkungan teman-teman yang banyak kerja di bank dengan cerita mereka yang sama aku juga kayak gitu. iya kan? Oh, gitu Jadi ya? ke-trigger kita jadi Ke-trigger. kayak Hmm.
aduh anjir masa sih gitu kan. Gue nggak, jangan sampai gue punya bini kerja di bank, dapet deh kerja di bank. Iya makanya. Sebenarnya gini loh. Jadi sebenarnya ini pengalaman dari saudara-saudara jauh gue juga ya. Kayak misalnya kerjanya di pramugari gitu. Orang-orang pada ngira stereotip pramugara kayak gitu-gitulah gitu. Ya udah enggak didengerin gitu. Kejadian akhirnya. Iya kan? Ngerti maksud gue? Mau nggak mau itu kita harus buka sama omongan orang juga. Iya, terbuka tapi juga ngelihat dari kepribadian orangnya itu sendiri Iya, gitu. Iya, sih. karena tergantung orang kan. kayak Tergantung gitu. orang lagi sih, balik lagi. Iya, maksudnya setiap profesi emang ada stereotipnya masing-masing gak sih? Iya betul. Betul. Iya. Makanya, Tapi di sini istri gue tuh masih bisa menutupi kekhawatiran gue. oh gitu. Jadi gue juga jadi kayak ya gue udah gak mikirin lagi I see. paham. kayak gitu. Pokoknya Modal percaya aja. Modal percaya aja, dan bini gue bisa kayak ngeyakinin gue tuh udah gue gak bakal ngapa-ngapain, gue gak bakal gimana-gimana gitu. Oke, keren Paham, banget paham, gitu sih. paham. Wah gitu pengalaman Kak Bima sama Kak Vivi selama nikah guys. Gitu. Soalnya menurut gue walaupun lo 24 jam sama dia, tapi tetap bisa di Setuju. Iya, kalau dia Setuju. orangnya aneh-aneh Oh, ya bakal- benar. Kan ada tuh waktu itu yang selingkuhnya chat laut status WA. Iya, dari iya, dari bener. dari Google Sheet juga ada. Demi Ada. apa? Serius? Dari Google. Serius? Aduh lo ketinggalan berita banget deh. Jadi Iya, dari Google Sheet kebanyakan mereka punya chattingan berita tuh online gitu kan kayak ya udah maksudnya mau lu kekang kayak apapun juga ya kalau emang orangnya itu nggak bener ya nggak bener. Benar, Iya. setuju. Si yang selingkuhnya ini kurangnya rasa bersyukur. Iya, Mungkin dia benar. kayak ngelihat pasangannya ini banyak kurangnya di luar tuh masih ada loh Iya, yang ini terus kekurangan yang pasangannya ini ditutupi oleh orang lain yang akhirnya dia bisa selingkuh. Iya, Waduh, benar. pengalaman banget nih. Mending kita bahas Kak Vivi dulu. Deng. Kita mau bahas selain kehidupan rumah tangga, sekarang kita membahas tentang pacaran dulu. Kak Desti gimana? Gimana? Aku lihat kok udah punya pacar aja. Alhamdulillahnya gitu sih. Biasanya sendiri naik motor. Iya betul. Sekarang udah punya pacar ya. Alhamdulillah baru juga sih. Oh, baru juga. Baru juga. Gimana pacarnya? Pacarnya baik. Baik ya? Baik. Udah ya di ACC sama kita berdua. Ya Oh, udah udah deh. ACC. Jadi gini. Oke. Belajar dari kesalahan ya. Belajar dari kesalahan. Rata-rata orang itu atau ya manusia lah ya. Gak pernah mau dengerin kata-kata sahabatnya. Hey, Anda yang di rumah dengerin kata-kata sahabat. Kalau misalnya sahabat bilang enggak, itu cowok nggak baik, percaya. Benar. Iya. Setuju. Ngerti nggak? Apakah Anda pernah punya pengalaman kayak gitu? Misalnya temen Oke. itu bilang kayak dia tuh nggak baik, tapi lu kayak iya. Itu gue setuju. Cuman ada beberapa orang tuh yang lebih percaya pasangannya daripada temennya sendiri. Karena gini menurutku ya, di saat kita Kebayang itu cinta buta, ya namanya cinta buta, ya buta Iya, gitu. oke. Yang bisa melihat wujud asli pasangan kita itu ya orang di sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita kayak sahabat kita, orang tua kita gitu. Itu bakalan kayak yang benar-benar menyadarkan lo tuh nggak bagus sama dia soalnya dia tuh gini. Lo tuh tapi Oke. ya kalau kita lagi cinta buta mana kita percaya sih gitu kan. Oke. Nah jadi aku belajar dari pengalamanku. Jadi kayak begitu aku deket sama cowok, oh nggak ada nih. Gue harus bawa dia ketemu Vivi Bima dulu. Sebelum gue cinta, gue harus bawa dia ketemu Vivi Bima dulu. Setelah mereka approve, baru gue mau deket. Oh gitu, tau gitu gue harus kenalin ke teman-teman gue dulu. Tapi memang Nah, harus. Iya, tapi Iya. Nah begitu mereka gue bawa nih pasangan gue jebret ketemu mereka terus mereka kayak menilai ngobrol abis itu aku tanya lewat chat gimana guys dari gue ACC dari kata Oh gitu ya? iya kata Bima gas oh ya udah aku baru dari situ mulai deket Oh, Iya. itu belum pacaran. belum baru mau deket tapi kan cewek tuh punya insting kayak ini cowok kan mau ngedeketin nih gitu kan Ah iya benar. jadi kayak udah sebelum dia mendekati lebih jauh dan sebelum aku baper aku harus bawa ke mereka dulu gitu. I see. Terima kasih Kak Vivi, Kak Bima dan Kak Desti sudah memberi masukan ya Iya. tentang kehidupan pribadi mereka. Iya. Jadi kita membahas tentang dua pengacara dulu. Oke. Iya, dua pengacara dulu. Tenang. Belum gosip-gosip kalian yang selama di mobil itu nanti. Oke. Aku pingin tahu sih sebenarnya kan kalian rame banget ya sudah di YouTube ya. Iya. Bikin konten sebagai food vlogger makannya di mobil. Itu awal mulanya kayak gimana sih? Kenapa kalian bisa bertemu berdua? Terus kenapa tiba-tiba Bima ada di dua pengacara? Ceritain dulu dari Gue awal. nanti gue jawab nanti lu sambut ya. Gitu. Oke silakan. Silahkan boleh. Jadi- Kalian adu pantun. Iya bener ya. Ya gimana? Jadi gue tuh sama Desi tuh kita tuh teman kuliah. Oke. Kita teman kuliah terus Suara enak banget di sini. asli ya. Beda sama aslinya. Terus jadi kita teman kuliah. Kita lulus Oke. bareng. Terus dan kita berdua sama-sama sempat kerja. Kita sempat kerja kayak mungkin 3 bulan atau 5 bulan lupa di gue tapi di perusahaan yang berbeda ya. Budak korporat. Nah, I budak see. korporat dan gue Oke. kayak aduh gue kayaknya nggak bisa nih kerja sama orang. Kayak lo bayangin gue berangkat pagi, pulang nyampe rumah tuh jam 10 malam. Oke. Itu karena gue menghindari macet. Oke. Itu tiap hari kayak gitu dan gaji gue itu UMR. Habis di bensin mobil dan tol. Jujur aja gue nggak bisa nabung. Kakak tinggal di mana waktu itu?
di Alsut. Oke. Nah terus habis kayak gitu, itu padahal gue cuma ke kebun jeruk loh, deket kan. Iya. Terus habis kayak gitu gue kayak, gue akhirnya gue nganggur, akhirnya gue resign, gue nganggur. Nah temen gue nih si Destiny nih resign juga, Bo. Resignnya tapi dia karena galau, bukan Iya. karena dia capek kerja ya. Dia Memang karena hidupnya galau. percintaan terus ya. Iya gitu kan, dia galau terus nganggur nih gue sama dia. Dan Oke. teman-teman gue segeng ini yang nganggur cuma gue berdua. Jadi memang gue teman kuliah segeng ya, kita nganggur cuma berdua. Abis itu kerjaannya main loop terus dong, bener-bener gue tuh main terus, setelah nganggur tuh main terus. Sama Iya, Kak Desti. sampai bener-bener tiap hari. Sampai lu bayangin gue kayak gabut banget. Kita kemana ya? Itu kayak jam 1 siang kita ke Dufan aja. Gue ke Dufan Iya, jam kita ke 1 Dufan. siang. Lu Karena bayangin. udah gak ada yang bisa gue gangguin. Gue telepon nih, lo di mana? Gue lagi kerja. Gue lagi kerja kayak gitu. Terus habis kayak gitu kita ke Dufan, kita ke bandara. Kayak seneng Iya, aja itu gitu. bener-bener. Ya, Ya makan gabut aja di aja. bandara. Oh, Makan. tapi tetap semua makan-makan. Ya maksudnya kita makan berdua. Itu kita belum ngevlog. Oh ya belum ngevlog ya? Masih berdua aja jalan gitu kan. Terus Oke. akhirnya sampai seketika dia nanya, kita nge-YouTube yuk. Dia ngomong ya, kita nge-YouTube yuk. Terus gue bilang, nge-YouTube apaan anjir? Gue bilang gitu. Oh. Kita gak punya keahlian. Gue gak kreatif gitu. Bener Sesuai banget. namanya ya. Iya, bukan acara. iya bener. Iya, terus? Terus abis gitu kita mau ngapain? Oke. Apain ya katanya. Kita kan suka makan katanya. Iya sih. Yaudah. Terus gue tuh nggak expect kalau misalnya kita akan jadi kayak gini. Oke. Iseng aja gitu misalnya. Terus abis kayak gitu ya udah kita beli kamera lah dan beli, kita tuh nggak punya duit. Ya karena kita masih mengandalkan uang orang tua ya. Iya. Dan kita nggak punya duit yang, apalagi gue baru resign kerja. Terus ya udah nggak ada duit lah. Makanya akhirnya kita beli kamera. Terus nyicil nih. Wah, Nyicil akhirnya ya udah. Dan kita pede banget kita mau nyicil kamera. Lumayan lah itu dulu 15 juta. Iya makanya. Terus Iya, habis betul, kayak gitu betul banget. Tapi itu masih subscribernya udah berapa? Nol. belum, Kita mulai tuh dari akun nol. Akun aja belum ada. Tapi kita udah pede banget beli kamera, beli mic, walaupun micnya masih mic murah gitu Iya, kan. iya, iya. Terus habis kayak gitu kayak kita beli apa aja lighting gitu-gitu. Lighting. Sepede itu gue Oke. sama dia. Iya. Terus habis kayak gitu kita bikin satu konten. Kenapa kita suka makan di mobil? Karena memang dari awal kita jalan atau pas Main. nongkrong main suka makan di mobil. Tapi nggak malu kalau misalkan nge-vlog di luar, malu nggak berdua? Awalnya malu. Awalnya malu, tapi lama-lama kayak kita sampai disangkain apa namanya wartawan ya? Iya, kita pernah disangka wartawan. Cocok sih. Padahal nggak pakai lanyard ya. Enggak, tapi Oke. gue memang kayak bawa lighting, bawa tripod. Oh, I Seniat see. itu, Seniat itu gue berdua, dan gue bener-bener berdua. Terus habis kayak gitu ya udah kita seiring berjalannya waktu. Tapi menurut gue ya alhamdulillahnya ya, kita tuh waktu itu sehari 5.000 ya yang 5.000 views. Langsung semangat ya. Wah Iya. langsung semangat banget dong, walaupun itu Oke, kayak 100 orang aja belum ada yang subscribe. Oke. Dia bukan siapa-siapa, ditonton Iya, 5.000 orang. Iya, ya. makanya. Iya, Lu iya. bayangin Itu dong. tahun berapa sih? 2019. 2019 aja. Ya, Iya. terus akhirnya kita makin rajin. Terus kita sebulan itu 10.000 subscriber ya. Iya. Ya udah akhirnya makin naik. Lo bayangin waktu kita belum dimonetize, gak ada duit nih, belum dimonetize. Terus habis kayak gitu dia bilang kita ke Malaysia yuk, ajak nyokap gitu kan. Terus gue bilang tapi kita gak punya duit. Terus Udah nggak apa-apa. Rezeki datang dari mana aja. Yuk Sumpah. kita ke Malaysia. Jadi Wah gila. semua tiket. Jadi kita berdua nih sama-sama punya background story keluarga yang hampir mirip. Akhirnya kita kayak begitu kita ada duit dikit, itu inget banget customer pertamaku tuh sama Vivi itu waktu kita mau Sebuah YouTube brand itu sebuah sosis. brand sosis. Iya. Dan itu Redku itu masih sebutin aja ya. ya sebutin aja. Masih 1 juta satu video. Oke. Satu video full review YouTube. Full review YouTube. YouTube. Karena kita nggak tahu rate YouTuber tuh Iya, berapa gitu-gitu kan. setuju. Terus Oke. di situ kita ngerasa kayak sejuta kali ya, sejuta udah satu. Begitu dapat sejuta, terus aku kebetulan udah punya ini kan, udah pernah punya kartu kredit kan. Terus akhirnya kita ke Malaysia aja yuk. Ya udah. Karena dapat 1 jutanya itu. Iya. Dan karena kita mikir ke Malaysia uangnya maksudnya masih murah nih gitu. Malaysia kan hampir-hampir mirip sama Jakarta kan. Tapi untuk tetap pengeluarannya. ada rasa luar negerinya. Iya. Akhirnya nggak berani gitu. Sejuta ya soalnya. Sejuta. Iya, terus kayak ya udah akhirnya sejuta, kita bawa uang sejuta yang cash Oke. dari brand itu, terus sisanya kita di sana makan, Grab apa segala macam kan Hotel. bisa, hotel, tiket Pesawat. pesawat itu pakai sisi. Dan Jadi hotel, tiket pesawat itu kita cicilan 12 kali. iya. Dan itu kita belum dibayar sama YouTube. Iya, kita dapat belum duit. dimonetize. Kita belum dapet dimonetize. Maaf ya guys. Kita belum dimonetize itu. Terus kita cicilan 12 kali. Tapi nggak tahu ya, mungkin itu dia. Tadi kita sempat bahas di mobil lah, doa ibu sih. Iya benar. Jadi Tahu kita bus dapat yang warna biru tuh? ya doa. Jadi mungkin karena itu penghasilan pertama kita pakai buat bahagiain orang tua, ibu ya.
kita kan berempat. Jadi aku, Vivi, mamanya Vivi, mamaku. Oke. Kita bawa ke Malaysia yang orang tua kita berdua nggak pernah keluar negeri. Iya, nggak pernah keluar negeri. Wah, gila. Jadi kita langsung bawa ke Malaysia. Setelah itu ini ya Allah kayak jalan banget dari Allah. Itu benar-benar abis itu lancar semua. Set, tiba-tiba brand langsung tuh. Serius? Gua kayak Iya, terus subscriber naik. Ini maksudnya kita bukan menganjurkan kalian kalau Jadi kalian mau rezeki lancar, ini deh sama ibu. Jadi Sama kan mak jatuhnya lu ke kayak Malaysia, bukan gitu. Iya bukan gitu ya, tapi maksudnya waktu kita ke Malaysia sama mama kita nggak pernah ada pikiran kayak kita bawa mama kita ke Malaysia supaya Biar rezeki dibales, kita nggak gitu. Iya. Jadi ya udah, tiket pesawat, hotel semuanya cicilan 12 kali. Lu bayangin 12 kali gue cicilan, tapi di situ orang tua kita happy, nggak tahu kenapa pulang dari Malaysia rezeki kita alhamdulillah ada banget, kayak yang bener-bener lancar. Terus aja. subscriber makin lama makin naik. Iya, Cepet serius. banget. Orang Dalam kita setahun pulang- itu cepet banget. Pulang dari Malaysia kita langsung ambil silver play button. Wah gila. Ini salah satu konten kreator yang bikin kita termotivasi untuk jadi konten kreator sih. Iya, Kan Ya. kalian punya circle pertemanan yang oke ya, maksudnya kayak orang-orang yang udah digaji per bulan segala macam. Dan sedangkan iya, kalian iya. jadi YouTuber nih gitu. Ada rasa malu nggak kayak, aduh gue jadi YouTuber anjir gitu. Ngerti gak sih maksud Enggak gue? sih. Enggak Enggak ya? sih, tapi kalau diremehin pernah. Nah, itu maksudku. awal-awal. Diremehin pernah dong. Pernah Abang. banget, apalagi yang waktu zaman 1000 subscribernya belum ada. Kata-katanya kayak gimana? Kayak misalkan nih gue bilang kan, gue nongkrong sama dia juga kan. Kita satu nongkrong. geng, kita satu satu geng, geng. satu Oke, geng oke. gue Nah, nongkrong. Lu. Gue nyeleh. Ya, lu Nah, yang nilai sama terus- gue, Vivi Nah, YouTuber. Terus gue datang, gue belum minta kalian nyuruh subscribe gue belum. Oke. Gue datang, coba lu ngomong gimana? Wih, Anjay, YouTuber gue. Dia, YouTuber. Terus lu tahu dalam hati gue, lihat lo gue jadi YouTuber beneran, awas lo minta tolong sama gue. Dan beneran, setelah gue jadi YouTuber beneran, Banyak banget yang banyak datang banget minta tolong. orang-orang yang kayak gitu tiba-tiba datang ke gue, Vi tolong dong, gue baru buka tempat makan nih, gue iya. jualan tas nih, gue jualan ini tuh kayak Asuransi dong, asuransi. kayak gitu. Iya, Makanya iya. menurut gue jangan pernah ngeremehin orang deh, karena kita nggak ada yang Bener tahu banget. orang itu nanti setahun, 2 tahun atau bahkan 10 tahun yang akan datang itu kayak apa tuh nggak tahu. Iya. Gue nonton tuh yang naik kapal kemana ya, gue lupa lagi. Oh, kapal apa tuh ya? Kereta enggak? Enggak, kapal kereta, kapal laut. Kapal laut. Ke Iya. Lampung. Salah. Sama waktu summer apa winter? Aduh, gue lupa Lupa ya? banget. Iya, itu udah Pokoknya lama sama banget sih. teman-teman lain cewek-cewek itu. Iya. Yeah. Oh iya itu. Oh, Itu yang bikin gue nonton sih. sahabat. Iya. Tapi memang keren banget sih, keren banget. Tapi keren. gua akuin emang susah sih sebenarnya. Jujur orang Rusia tuh cuek banget Oh masalahnya. iya. Iya, jadi kita setiap negara tuh punya kumpulan masing-masing gitu. Orang Laos sama orang Laos, orang Indo sama orang Indo, orang Rusia sama orang Rusia. Karena orang Rusia tuh nggak open kayak kita. Kayak misalnya Oke, kita kan, oke, weh, halo gitu. Karena tuh cuek banget. Jadi bikin kita baper. Karena orang Indonesia tuh baperan. Oh iya. Sekali kenalan malah, aduh, nggak mau kenal sama gue, ya udah deh gue. Oh, serius? Sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu. Nah, gue orangnya nggak tau malu. Iya. Ya udah gue, kalau udah gak kenal, gue kejar terus gitu. Akhirnya gue bikin konten itu yang bikin tertarik sama penonton Indonesia. Selain kecantikannya, nyata kok Iya. bisa sih berbaur sama orang Rusia yang dimana orang Rusia tuh dingin banget gitu. Dinginnya kayak gini ya, misalnya gue turah nih. Iya. Lo orang Rusia Iya. berarti gini. Hai, gue turah. Oh gitu? Sedingin itu. Nyesek banget. Jadi emang di layar kita sebagai mahasiswa tuh sulitnya kuliah di Rusia karena itu. Jadi I kita see. nggak bisa ada conversation sama orang Rusia asli. Bahasa Rusia kita jadi kurang. Coba Coba dong bahasa ngomong bahasa Rusia. Rusia. Oke, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Tua Partayana. Ura. Ura. Ura itu artinya apa? Ura itu kayak hore gitu. Oh. Tapi kayak versi pemerintah federasi Rusia gitu. Ura. Itu terkenal banget kan. Iya. Lo ada minat lagi untuk balik ke Rusia? Ada paling jalan-jalan dong. Kalau S2 kayak kemarin kan ambil beasiswa S2 kan. Iya. Karena kasus kemarin tuh jadi kayak aduh males banget tuh gue. Terus nggak lo ambil? Udah ambil di kuliah 2 minggu. Terus gue setiap belajar bahasa Rusia, dengar bahasa Rusia kayak gue keinget kasusnya itu. Oh iya gue tahu. Tapi sorry deh, itu sekarang Rusia masih Perang. perang nggak? Masih. Masih. Oh, teman-teman lo gimana di sana? Teman-teman gue ya itu keresahannya nggak bisa ke Indonesia kadang-kadang kan gue ada talent sebalik. orang Rusia. Iya, soalnya talent gue tuh ada yang mau ke Indonesia juga. Jadi pingin sih kalau bisa di kesini gitu. Tapi karena perangnya ini kayak agak sulit gitu, dipersulit gitu kan. McD aja, tau nggak nama McD sekarang apa? Apa? Kan diubah kan brandnya McD di sana. Oh iya apa? Jadi Vkusna Totsna. Jadi enak titik gitu, ngerti gak? Tapi itu McD, menunya semua McD. Tapi McD-nya diganti karena di boykot itu. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ya. Oke. Jadi turah? Jadi turah gimana turah? Tunggu dia mancing kita dulu aja kali ya. Gua mau nanya dari kacamata cowok. Apa? Perihal likes cewek-cewek cantik nan seksi di Instagram tapi kalian gak follow-followan. Misalnya kalian berdua sama-sama udah punya pasangan nih, Iya. ya kan? Apakah boleh
apakah normal kalau misalnya kalian me-likes foto cewek-cewek cantik di Instagram yang kalian gak follow-followan, jadi di explore misalnya kalian cakep likes. Tiba-tiba ada yang likes gitu ya, ada nama gitu. Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba explore-nya like by Turah, pas dicek gak follow-followan gitu. Jadi sebenarnya boleh gak menurut kalian? Udah punya pasangan kan, kasusnya udah punya pasangan. Oh, udah punya pasangan? Iya. Ya itu gak normal. Oh, gak boleh kan? Gak boleh. Iya. Kenapa gak boleh? Hah? Kenapa gak boleh? Ya gak, gimana ya bilangnya? Udah takut salah ngomong lagi gue nih. Aduh. Seru banget. Bima deg-degan. Bima deg-degan. Coba Halo, dari Bapak Bima. Bapak Bima takut masuk kandang harimau. Iya, betul. Ini maksudnya kita disclaimer ya, ini opini masing-masing aja. Ya, opini Iya. masing-masing ya. Jadi Bebas, kalau ini bebas berpendapat. Iya, kalian Iya. bebas berpendapat di komen sini, silakan. benar. Saya Iya, siap iya. dihujat. Menurut kalian. Jangan dong, jangan dihujat ya. Iya. Capek say. Oke, terus Oke. dari Jadi, Bima. kalau gue sampai sekarang masih nge-like. Lo nge-likes Jujur. Lo masih nge-likes. Masih. Kenapa, Bim? cewek-cewek Karena gue cantik. suka. Oh. Karena postingan itu diciptakan untuk ada fitur likes itu suka nggak suka, paham nggak? Kan kita pengguna nih, user gitu, Iya, ngeliat iya, iya. akun ngepost di situ ada tombol like gitu. Ya kalau Hmm. emang saya suka saya likes gitu. Tapi misalnya kalau cewek-cewek tetap saya likes. Karena Iya, karena gini. Kalau dari sebelum nikah ya, Iya. ini kan pas punya pasangan, Ya. menurut gue masih normal Hmm. jawabannya. Nge-like foto cewek lain gitu yang Iya. pose-pose gitu. Yes. Gue like beneran. Terus abis itu kalau sebelum nikah gue lebih parah malah. Abis nge-like, gue follow, gue liat story-nya. Oh, itu sebelum nikah, Sebelum nikah, sebelum Oke, nikah. oke. Terus udah gue reply story-nya yang kira-kira masih masuk akal di reply gitu, paham nggak? Iya. Misalnya dia lagi kayak dia nge-post kopi lah misalnya. Bentar, ini sebelum nikah tapi udah punya pasangan? Belum, Oh, Belum belum. punya pacar juga. belum nikah. Iya, Oh, belum punya nikah pacar? tapi udah punya pacar? Udah dekat, Udah deket. Tapi udah deket. Oh, Yang terakhir enggak. Yang terakhir gue udah gak macem-macem. oke. Oh, iya. Selama dari Januari itu Oh, bentar gue potong, berarti menurut lo kayak gitu tuh macam-macam. macem-macem. Nah, Oh, berarti oke. tahu ya kalau itu macam-macam ya. Oke, lanjut Oke. terus. Terus Setelah Nah, nikah. misalnya dia nge-post foto, set cepret, ya gue reply aja. Apa kayak yang ada potensi dibalas sama dia? Oke, kan jomblo wajar. Iya. Jomblo Wajar. kan ngedeketin cewek dari manapun. Oke, Iya, wajar. oke. Kayak misalnya, Cakep di mana tuh? iya, gitu ya. tempatnya di mana tuh, bagus gitu-gitu. Iya. Ya walaupun berharap di notice aja. Iya. Nah cuman setelah menikah, ya udah sadar diri aja sih. Hmm. Kayak bagi gue nge-like aja cukup udah. Gak Iya. lagi, bukan nggak mungkin sih, tapi untuk saat ini gue belum pernah melakukan yang sampai gue follow terus sampai. Berarti kan itu udah ada maksud. Iya, sudah masuk actionnya kan. Iya kan udah masuk actionnya. Jadi berarti likes menurut lo masih oke. masih normal. Masih normal, menurut kita normal. Biar Dan- nggak mubazir fiturnya. Itu IT-nya bikinnya susah itu. Iya. Semakin Nah, lama gua semakin sekarang maju. posisinya gini ya. Gua di sini pokoknya diam, kalian ngobrol. Apa nih? Sekarang mau ngomong. Sekarang gimana tuh? Sekarang gini. Kita tes chemistry iya, dua iya. pengacara. Nih, Nanti gua- gue ikut nimbrung. Iya, bener ya? Maksudnya kita ngobrol bertiga. Kita ngobrol Enggak, seakan-akan kalian kita ngobrol lagi. dulu, nanti Seakan-akan ikut kita nimbrung. ngonten ya. Iya. Curang sebagai penonton. Iya, sebagai penonton atau nanti gue ikut nimbrung gitu. Karena biasanya komennya tuh kayak seru banget ya, jadi kayak berasa pengen nimbrung julid sama mereka gitu. Coba sekarang kita mau ngobrol apa nih guys? Coba. Penasaran. Ngerti gak sih maksudku? Coba, ya. Ngerti. Oh sebenarnya gini sih, aku pengen tanya tanggapan Turah aja sih Udah tentang perselingkuhan. Iya Oke, benar. Iya. Sorry sebelumnya, Vivi punya riwayat diselingkuhi? Oh punya riwayat Punya. diselingkuhi dan dimanfaatin. Bima Iya, sumpah gue punya banget ya. Enggak deh kayaknya. selingkuh Oh. pernah? Lu Pernah. pernah selingkuh? Abis pertanyaannya diselingkuhi. Iya, selingkuh pernah ya? Iya, Gue nggak selingkuh jatuhnya. Iya, Apa? pokoknya Lu dia ngasih pembelaan gitu dong. Intinya selingkuh apa enggak? Enggak. Enggak. selingkuh ya? Enggak. Oke. Tapi mainin hati perempuan aja. Iya. Enggak. Ya udah oke lanjut. Ya, lanjut. Oke, kalau Oke. Turah punya riwayat diselingkuhi nggak sih? Iya pernah. Oh pernah. Pernah. Ya? Oh iya. Iya. Berapa kali kalau boleh tahu? Sebenarnya pernah dua sih. Dua kali. Dua kali. Sebelumnya juga pernah. Karena mungkin LDR yang pertama ya. Oh, Bentar. Dua kali dengan orang yang sama atau berbeda? Berbeda. Oh berbeda. Hapus Karena- aja sih lu kayaknya ya. Karena gua waktu itu guys tolong guys. karena gua kemungkinan LDR di Rusia, Iya, iya. jadi
lumayan lama banget. Oh. Iya, biasanya kan kalau cewek, wah ngasih kabar, kamu di mana gitu. Iya. Sering Oke. banget baru bangun pagi, ternyata malamnya sama cowok lain. Oh, karena kalian perbedaan jam ya? Perbedaan jam gitu. Sama malamnya sama cowok lain. Iya, hai good morning tapi Iya, sudah ya. ngerti ya sih maksudku? Ngerti. Iya, jadi mungkin juga dia ada hasutan-hasutan itu sih. Iya. Menurutku awal mula perselingkuhan tuh juga nggak cuman karena dari mereka deket di circle-nya itu, tapi ada hasutan-hasutan orang lain juga yang ngomongin tentang hubungan mereka gitu. Misalnya temannya dia, lu yakin LDR sama Turah Oh, di Rusia? Oke. Dia pasti di sana. Iya, kontennya cewek Rusia. Iya, Nggak mungkin Nggak banget. mungkin banget, pasti itu fix. Iya. Itu fix. Oh, benar, setuju. Kebayang gak maksudku? Apalagi Bayang. cakep-cakep. Iya. Nah, itu awal mula gue diselingkuh itu karena pertama nggak ada kabar tuh mereka pasti overthinking karena dari hasutannya itu. Jadi awal mula aku diselingkuhin itu kayak ya udah gue juga sama cowok lain lah gitu. Paling putusnya nanti tunggu aja pas dia udah bosan sama gue. Kayak gitu. Berarti lo nextnya akan nyari pasangan orang Bali lagi atau enggak? Sebenarnya gue ngarepinnya Bali kalau lagi bisa ya? orang Bali karena leluhur juga kan gitu. Jadi soalnya Oh, Bali tuh harus ketemu Bali gitu. Bali tuh harus ketemu Bali kalau bisa satu kasta. Kalau bisa. Sulit. Oh, Jadi- lo kemarin satu kasta nggak? Satu kasta. Oh. Satu kasta. Gua nganggap itu selingkuh ya. Cuman gua merasa dia teman-teman gua ngasih tahu dia selama di Bali, dia pernah goncengan sama cowok lain aja. Ini yang mana nih Anjay? Enggak, maksudnya kayak pernah pergi sama cowok lain aja. Gua kan orangnya kayak kalau masalah hubungan gua nggak overthinking, tapi kalau masalah kuliah overthinking. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak gua cuek aja ya udah gitu. Tapi pas gua tahu, pokoknya gua nggak pernah dengar omongan orang lain sampai gua ngeliat Ngeliat sendiri. langsung Oh ya. iya ya, setuju. Gua Bagus, tipikal bagus. orang kayak gitu. Dan gua nggak bisa ngeliat langsung dong. Iya, Kan iya, gua iya. LDR. Iya. Kayak gitu. Kalian pernah gak sih kalau di Bali tuh kayak ada hal-hal mistis di Bali? Gue pernah. Iya, udah. Gue itu tahun 2017, udah lama banget nih, gue 2017 ke Bali. Iya. Nah, itu tuh gue ke yang di pinggir pantai itu apa namanya yang Pantai. yang- Ke pinggir pantai. Pinggir pantai. Banyak. Pura. Oh banyak. Bukan. Ini gue nongkrong Cek, yang banyak tenda apa payung-payung warna-warni. La Plancha bukan ya? Lah ya, La Plancha. Oke, gue La ke situ. Plancha. Nah, dan di situ gue pulang kayak sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Menurut Iya. gue dan temen gue rame. Iya, udah kelihatan sih tadi. Nah kan, jadi pas gue mau jalan dari tempatnya ini ke parkiran kita tuh agak jauh. Oke. Karena kan itu pinggir pantai itu kan banyak coffee shop gitu lah, kafe gitu kan. Jalan lah, ternyata agak jauh kan ke parkiran. Kita jalan, terus gue jalan tuh gue ketawa-ketawa, bener-bener ngobrol, kita ketawa-ketawa cekikikan gitu. Tapi ngomong kasar gak? Kita nggak ngomong kasar, cuman kita berisik dan di situ nggak ada orang dan gue juga ngerasa kayak itu gelap, nggak ada lampu di gang-gang kecil gitu, maksudnya kayak jalannya gang kecil gitu, terus kita ketawa-ketawa, terus bener-bener tiba-tiba teman gue begini kayak ditabrak gitu, bener-bener ditabrak tuh jatuh Tapi gitu. kalian ngeliat juga. gue nggak ngeliat, terus gue ih lo kenapa, terus dia langsung histeris kayak sumpah gue ditabrak, hitam apa itu, langsung dong lari, gue bertiga lari ke parkiran, Terus terus ke hotel, terus habis kita ke hotel, temen gue tuh kayak meriang gitu jadinya, terus bener selimutan, gue sampai gue suruh wudhu kan, terus habis kayak gitu temen gue dia bilang di pojokan katanya ada diikutin atau ditempelin gitu karena gue alhamdulillah gue nggak bisa ngeliat hal-hal gaib ya. Terus habis kayak gitu gue suruh wudhu kan, bener-bener kayak meriang menggigil gitu. Jadi di situ gue kayak makanya sih tadi kita teriak-teriak sih kayak gitu kan. Akhirnya lo tau nggak, gue tidur di lobi, gue nggak berani bertiga tidur di kamar hotel, padahal itu gue dikasih kamar yang paling mahal karena gue kan tadi misalkan pesen kamar A gitu kan, ternyata karena gue check-innya lama, dikasih ke orang, akhirnya gue di-upgrade nih, tapi gue tidur di lobi guys karena kita takut tidur di dalam kamar karena teman gue ini bilang dia ketempelan lah apa udah dia bilang kalau di kamarnya tuh ada sesuatu. iya, Ya di kursi. elah, itu yang bikin males. Nah tapi itu bener-bener yang kayak dia katanya dia ditabrak apa gitu-gitu, terus gue kayak itu ya karena gue mikir kita kan di daerah orang ya, terus kita berisik dan itu tengah malam, jadi gue ngaku kita di situ salah gitu. Oke. Kayak gitu sih. Akhirnya sembuhnya gimana? Akhirnya semuanya gue suruh wudhu, gue suruh sholat, tapi karena kita udah takut sendiri, sampai gue nelfon, gue misalkan GoFood makanan, gue pesen makanan, terus gue telepon pakai mesennya pakai telepon ya, terus akhirnya GoFoodnya makanan nyampe nih di lobby nelfon ke kamar gue dong. Lo tahu kita bertiga histeris kayak itu teleponnya nyala. Terus kita kayak, kok teleponnya nyala sih? Padahal kita pesan makan, lo bayang nggak? Jadi kita udah saking negatif thinkingnya, yang udah kayak gaib-gaib gitu. Terus akhirnya orang hotel yang datang ke kamar kita. Akhirnya kita tidur bertiga di lobby sampai akhirnya
Gue tuh ngeliat orang yang udah mabok datang tuh pulang mabok sampai digotong-gotong, sampai dia paginya turun dia udah seger. Lo bayangin gue sampai jam berapa di lobi itu, sampai terang, sampai jam 6-an deh kayaknya. Tidur tuh. Enggak tidur, gue yang tadinya sampai coffee shop di lobi hotel tutup, sampai dia udah buka. Baru kita berani ke kamar, dan gue nggak menikmati kamar mahal gue yang di upgrade sama hotel. Biasanya semakin takut semakin dideketin. Iya sih, setuju. Jadi nggak usah takut sih jadi orang. Alah, ngomong lo. Dia penakut juga. Bima juga penakut banget orangnya. Jujur. Jadi gue pernah. Gue punya cerita. Oke. Nah gini nih biasanya. Jadi gue pernah. Iya. Kalau kalian pernah nonton YouTube kita nyobain pakui, pokoknya gue pernah nyobain pakui. Gue itu udah mau masuk UGD tuh. Jadi abis lo tau gak sih One Chip Challenge yang pedes banget? Iya, pedes banget. Jadi kan gue nyobain itu. Gue mau Vivi konten nyobain itu. Gue tau tuh. Ya oke. Abis selesai ngonten, jadi gini gue ceritain dulu. Jadi kantor gue tuh dulu 4 lantai, tapi gue studionya di lantai 3. Tapi kantor gue ini sisanya bukan kantor gue, tapi studio kita tuh di lantai 3 doang doang. Oke. Nah, lokasi dispenser ada di lantai 4. Ya, tapi lantai 4 itu suka lampunya mati. Ya, lo kayak gitu ya. Kejadiannya adalah gue pas nyobain pakui, setelah saya ngonten, intinya perut gue sakit banget sampai gue bener-bener sampai nggak bisa jalan. Gue pingsan, gue cuma tiduran terus gue teriak-teriak. Tiduran di kamar mandi. Karena gue ke kamar mandi tuh udah mau muntah-muntah, tapi nggak bisa muntah, ngerti gak so? Karena perut gue sakit banget. Terus sampai gue yang aduh gue gak kuat, gue sampai tiduran di kamar mandi, mata gue tuh udah hitam, pokoknya pandangan gue udah gelap segala macam, gue cuma bisa nangis-nangis doang di lantai kamar mandi. Dan gue minta tolong ambilin gue air, dan lo tahu Bima di mana? Lantai 4, dispensernya di lantai 4. Dia baru naik tangga. Gue gak berani. Ngerti gak lo? Dia sepenakut itu sampai gue udah mau koit nih, gue udah sekarat. Gue minta tolong ambilin air, dia gak mau ngambilin air. Abi temenin gue ke atas. Desi gimana? Udah temen gue berdua akhirnya ke atas. Jadi gue ditinggal di kamar mandi dengan kondisi gue yang gitu-gitu, ngerti gak lo? Jadi sebenarnya bukan Bima sebagai laki-laki yang melindungi kita, tapi kita sebagai perempuan yang melindungi Bima. Betul, begitu. Itu yang sering terjadi. Apa lo mau klarifikasi apa di sini? Iya, Bima. Belakang tuh makam kan? Iya, tapi Serius? Karena tahu itu jadi kayak aduh. Padahal makam cuma ada 3 doang. Ya tetap aja makam. Tapi gini loh, posisi toilet. Serem banget. Posisi toilet sama posisi tangga sebelahan. Lantai 4 itu sebelahan. Jadi di Bima tuh kayak dari toilet ke tangga dan ke dispenser itu mungkin gak ada makan waktu semenit atau 2 menit. Tapi kan di ruangan itu gelap. Gelap. Lampunya dimatiin. Iya makanya. Lampunya lagi dimatiin. Iya. Terus gimana ya? Kalau gue ada di suatu tempat gue berani, di suatu tempat gue takut. Tapi kan namanya manusia ya, walaupun nggak bisa lihat, tapi bisa ngerasain. Merasakan. Iya, betul banget. Nah di situ gue bener-bener dititikin, aduh gelap banget lagi. Tapi gue udah meringis-ringis. Akhirnya dia turun, dia udah naik setengah tangga, dia turun. Vitamin yuk. Padahal dia setengah lagi dia ngambil minum. Terus taruh kalau di rumah gimana? Di rumah biasa aja. Kan di rumah ada orang. Iya, ada di orang. rumah yang sekarang gue yang takut sebenarnya. Karena benar-benar makam banyak banget di rumah di belakangnya. Anjir. Dan apa namanya? Gue nggak pernah ya namanya sendirian ke jemuran gue yang di atas tuh nggak pernah gue. Gue pasti temenin bini gue. Ini kalau bini gue nonton nih. Gue dengan berbagai alasan tau gak? Yang ini kan jemuran banyak. Kamu tungguin di bawah tangga ya, takut aku terpleset atau apa. Bukannya jemuran tuh sarangnya gitu ya? Oh iya. Elah jadi malas kan gue ntar. Soalnya gue waktu SMA itu kalau di rumah temen gue ya, jemuran tuh paling sarangnya gitu. Jadi temen gue kan indigo kan. Jadi pas dia masuk ke rumah teman-teman gue, anjir ini jemuran lagi, gue gak mau ada jemuran gitu. Banyak banget gitu. Selalu jemuran. Gue gak akan ngajak temen lo itu ke rumah gue. Jelek banget. Gue paling benci punya temen yang indigo, dan dia tuh selalu ngebahas di ruangan itu pasti ada sesuatu. Rumah temen gue kan kebetulan kaya banget orangnya. Maksudnya kita di lantai 2 kamarnya, di lantai 1 tuh udah ngerasain pas dia ngelewat lantai 1, lantai 1 kayak kok banyak banget ya, ada kuntilanak, ada pocong gitu. Pembahasannya yang dimana kita lagi seru-seru tuh semua hening gitu loh, ngerti gak? Karena membahas itu. Jadi setiap kita lagi mau ke kamar mandi, semua tuh kayak anterin gua dong ke kamar mandi, ngerti gak sih? Karena memang udah ngerasain banget di lantai 1 sejak awal kita emang biasa-biasa aja, tiba-tiba ada omongan orang kayak gitu. Iya, kita jadi langsung jadi kayak sih. Susah banget sih kayak gitu. Tapi pernah gak sih lo kayak tiba-tiba lo pengen ke dapur, lo sebenarnya pas keluar kamar, misalnya malam-malam ya, lo keluar kamar lo sebenarnya nggak takut, tapi tiba-tiba sampai dapur, pas mau balik kamar tuh kayak takut, akhirnya jadi lari. Pernah? Iya pernah. Sering. Apalagi minum air tuh.
Cepet Sering. Iya, padahal tadinya gak takut, tapi itu ya perasaan-perasaan itu yang kita bisa merasakan mungkin ya. Iya. Pas Iya nggak SMP lah gue kayak gitu. Tapi gue pernah cerita, ini punya cerita, ini gue ceritain juga ya. Iya. Jadi di kampung gue, jadi dia tuh pulang pulang lebaran misalkan gitu. Iya. Nah, terus dia mancing. Dia mancing, mungkin dia nggak tahu daerah situ, terus dia mancing, dapat ikannya atau dibunuh atau apa gitu. Pulang dari situ meninggal. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi mau hantunya kayak hantu Rusia, kayak hantu ini gue ketemu hantu. Jadi makanya kalau misalnya di suatu tempat atau lo mancing atau lo ketemu buaya, lo ketemu ular, jangan dibunuh. Kan banyak yang ngomong kayak gitu ya, jangan dibunuh. Soalnya kita nggak ada yang tahu itu beneran binatangnya atau bahkan makhluk halus gitu. Oke, tapi kalau di Bali tuh kita ada sesajennya sih. Jadi kalau misalnya sesajen kan kadang-kadang ada ngasih uang kan. Yang di bawah pohon ya? Iya di bawah pohon atau apa, pokoknya bentuknya canang, namanya canang kan. Jadi di canang itu pasti ada 2.000, 5.000. Kalau orang Bali ngelihat ada 5.000 di jalan jatuh, itu nggak kita ambil. Karena sajen. Itu kita anggap sesajen. Jadi kalau kalian pasti mungkin langsung 5.000 nih gitu. Gue kayak 5.000 nih gue injek. Iya, lah. soalnya Kalau gue injek cepet sih. maksud gue kayak teman-teman gue yang orang-orang Jakarta datang ke Bali, jangan diambil gitu. Kenapa nggak diambil gitu? Gue pernah dimarahin di Bali Kenapa? sama supir bis. Kenapa Bim? Jadi kan waktu itu gue SMA tuh. Kayak perpisahannya gitu kan ke Bali. Satu angkatan. Iya. Terus lagi di mana gue lupa. Terus naik bis kan. Iya. Nah udah dari mana gue lupa. Terus gue duluan ke bus. Karena gue capek gitu ya. Pengen di bus aja, pengen ngadem. Nah sambil nungguin teman-teman yang lain, supir kan semua pada turun. Terus gue main lah tuh di kursi supir kan. Kan gue emang suka gitu ya. Maksudnya kayak truk yang kayak di Padang di kampungnya Vivi. Mainin truk lah apa gitu kan. Nah ini mainin bus gitu. Duduk di kursi supir. Terus udah gue nyantai. Kaki gue angkat ke dashboard lah. Aduh. Anjir, iyalah. Terus ternyata jadi kan dashboard kan gitu. Di bawah ada sajen. Langsung dimarahin gue. Ya bener sih, gue gak membenarkan ya. Maksudnya gue juga ngaku salah gitu. Kayak dia ngomong apa ya, pokoknya marah gitu. Mas, ini sajen. Maaf gitu. Kayak, itu membekas tuh sampai sekarang. Bekas sekarang ya. Sebenarnya itu yang kita takutin sakral ya? Iya, Sajen. sakral banget. Iya. Jadi kalau misalnya kalau di Bali itu ada pohon-pohon beringin, kita selalu biasanya kan kalau di Jakarta kan kalau kita tintin apa bel-bel sesuatu itu kan pasti ada macet, ada gimana. Kalau kita tuh nggak pernah, jarang gitu loh. Kalau ada macet kita bel-bel gitu di Bali. Malah yang digunain belnya itu ketika kita ngelewatin pohon beringin, ngelewatin jembatan. Karena kita merasa di sana tuh tempat, misalnya mungkin tempat orang-orang apa spiritualnya tinggi banget di sana kan. Jadi kita kayak menghormati lah gitu, permisi Nyapa ya, Nyapa kayak gitu. permisi. Tapi gue kayak gitu kalau keluar kota. Oh iya. Gua. Oh iya, kalau ada tempat gelap ya. Kalau keluar kota enggak jembatan. Oh. Jembatan sih paling sering. Kalian percaya nggak sama tumbal proyek? Percaya banget. Karena gue punya sumber, kita punya sumber yang terpercaya dan dia memang kayak ngasih tahu kita tumbal proyek is real. Tumbal Jadi, proyek itu lebih kayak misalnya lo lagi bangun jembatan atau bangun jalan tol gitu. Ya ini sensitif kan? Iya ini sensitif, gue takut nih jadinya. maksudnya kayak ada yang meninggal gitu. Iya. Itu Tapi tumbal, Buat tumbal. bukan karena kecelakaan kerja. Ibaratnya tempat Iya, itu takut minta sesuatu gitu. tapi sebenarnya di sekolah gue setiap tahun ada yang meninggal sih. Jadi tumbal. Ini gitu. loh. Sekolah gue juga. Oh iya. Iya. Mana lu? Serem banget. Iya. Iya. Kayak misalnya di sekolah gua tuh kayak ada hantu SMA 1 versus hantu SMA 7 ngerti kan? Busa. Tapi selain tumbal setiap tahun ada aja yang hamil sih di luar nikah. Kalau itu pasti sih. Itu hamil. Ada enggak aja, sih, temen justru. gua ada aja tiba-tiba. Lu kok udah bawa anak aja nih gitu. Kayak gitu sih. Yang veteran masih wajar ya, veteran yang tiap tahun veteran ada. Ini saya Veteran tuh meninggal. apa ya? Ya, naik kelas. nggak naik kelas. Oh iya. Gue nggak tahu sih rasanya kayak gimana. Gue juga nggak tahu. juga belum Iya. pernah. Kalau kerasukan sih enggak sih. Kalau gua nangis bener-bener nangken, masalah gua banyak ya. Gue tahu. Iya, Gua tahu. maksudku kayak nangisku tuh pernah kayak malah jadi ketawa gitu katanya. Karena saking banyaknya masalah yang lo derita, jadi Enggak, kayak nangis kayak gitu. Katanya gitu. Hampir menuju. Tapi lo nggak sadar ngelakuin itu? Gue sadar cuman itu nangis, gue anggap. Tuh. Jatuhnya hampir. Itu bukan kerasukan sih. Maksudnya kayak Stres. udah saking nangisnya cuman kayak tiba-tiba aja. Kayak ini ya, jadi sorry, kayak hampir stres ya jatuhnya. Nah itu Nangis sih. sampai
ketawa kan berarti tuh kayak dia udah kayak menartawai hidup dia, ngerti Iya, sih? benar. Yang kayak Iya. gue nangis tapi gue sambil ngetawain hidup gue gini banget ya gitu. Akhirnya Tapi setiap nangis kayak gitu? Enggak. Pernah doang. mungkin kayak udah di puncaknya terus Iya di kayak puncaknya aja sih, kayak sampai akhirnya meledak sendiri gitu ya. Mungkin. cara satu-satunya sih harus ngobrol sih. Iya. Kemarin gitu. Tapi Iya. pengen nanya nih di luar dari cerita kita, Tura di apartemen sekarang Iya di apartemen sendiri. 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 Oh, sendirian aja. Sendirian aja. Jadi emang pas sekarang tinggal sendiri Wah, tuh bahaya sih. enggak, maksudnya gua cara satu-satunya ngelangin depresi kayak gitu, ya gua harus nyari kesibukan pertama. Iya betul. Iya, lo harus Iya. keluar Lo rumah nggak terus boleh sih. sendirian sih. Tapi emang kelihatan sih Tura tuh tipikal yang nyari kesibukan, Iya. pengen apa? Biar pikirannya Iya. Iya. lepas, kayak misalnya kan kadang beberapa kali kan kayak Tura, ayo ketemu dong gitu kan. Iya, Ngobrol iya, ini, iya, ngobrol iya, itu. Benar. Makanya gua ada ajak pergi dong. Dia- Jadi sebenarnya orang-orang sekitar Turah tuh harus ini ya, harus apa lebih aware kalau Iya. Turah nih lagi kayaknya Turah lagi butuh ini deh gitu. Iya nggak harus aware segitunya juga ya. Gua nggak ngarepin juga sih. Cuman kalau gua butuh, gua bakal telepon Iya, gitu. iya, iya. Tapi takutnya gua bakal nelpon tuh orang terdekat yang tahu gua aja. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba gua nelpon Kak Vivi sama Kak Desti nih, ngapain dia tiba-tiba sok asik banget gitu takutnya. Paham. Tapi momen gua yang selamat dari depresi tuh project Waseda Boys Trip itu sih. Oh yang kemarin ke Oh, Bali gitu Jadi ya. jadi Iya. banyak kesibukan kan Banyak akhirnya. kesibukan. Iya, benar-benar. Teralihkan gitu ya. Bayangin coba gua di apartemen di posisi berita lagi naik-naiknya tuh. Waduh, Wah, itu stres banget sih. stres banget. Ngerti gak sih gua? Bener. Iya. Ngerti. Yang itu sih momennya kayak aduh. Paham. Makanya sebenarnya orang tertarik tuh bukan masalahku sih. Orang tuh tertarik gimana cara ngelewatinnya. Iya Betul. benar. Iya. Gimana cara orang ngelewatin masalah terbesar kita dan akhirnya betul. kita bisa menjadi kayak udah jadi orang cuek aja gitu. Kebayang gak sih? Kebayang. Kebayang. Kalau boleh gue minta saran deh dari Turah. Iya, boleh. Wih, baik Untuk banget. anak-anak muda di luar sana yang ingin nikah muda, kira-kira apa sih? Apa nih saran-saran dari Turah? Oh, nikah mudanya. Nikah muda. Secara umum ya? Iya, maksudnya Nikah muda secara umum. Iya, nikah muda secara umum ya, bukan? Maksudnya gue nikah muda itu karena secara finansial orang kan pada takut secara finansial kalau nikah kan. Iya, karena Gue itu udah jadi checklist, gue udah masalah melewati utama. hal itu. Oke. Untuk masalah finansial gue udah melewati dan gue yakin banget sampai punya anak pun juga duit tuh masih ada. I see. Kebayang gak maksud gue? Kebayang. Dan kedua, gue udah pacaran udah lama. Oke. Berapa tahun kalau boleh tahu? 3 tahun, 4 tahun. Lama sekali ya Bapak Tura. Iya, dan gue merasa LDR tuh udah capek banget. Oh. Dan gue merasa kayak dia udah pendamping hidupku banget nih gitu. Itu yang menurutku alasan kenapa nikah muda itu. Oke. Dan itu alasan kenapa lo yakin pada Yakin. awalnya. Tapi emang kadang-kadang nggak ada yang bisa ketebak sih. Menurutku Iya. jangan ngelihat nikah mudanya. Menurutku kalian harus itu emang harus perspektif dari kita diri sendiri. Gitu. Jangan melihat karena nikah muda nih, wah ini pasti gara-gara ini pikirannya masih kayak anak kecil. Gitu-gitu ya. Iya, bukan masalah itu intinya. Iya. Karena mungkin ada hal-hal yang memang itu nasib kita aja. Kebayang maksudku? Ngerti. Bayang. Itu menurutku nasibku ya salah pasangan aja kayak gitu-gitu aja sih. Dan gua nggak ada menyesal sama sekali gua menikah ya. Iya, Serius. iya. Dan gua nggak ada menyesal sama sekali gitu. Jadi merasa orang-orang kayak gua ngelakuin sesuatu hal yang memang kesalahan gua tiba-tiba kayak gini, penyesalan sebelumnya nggak ada. Takdir aja gak sih Turah? Maksudnya kayak tanpa cerita lo sebelumnya lo belum tentu ada di sini. Iya. Ngerti gak sih maksud gue Setuju, kayak setuju. ya udah itu mungkin udah jalan cerita aja sih, jalan kehidupan aja sih gitu. Iya. Jadi ya udah, ambil hikmahnya aja ya. Iya, ambil Gitu. hikmahnya aja. Din. Ambil Terima kasih. hikmahnya aja. Tapi nextnya lo bakal kalau misalnya lo punya pasangan baru lagi, lo akan gimana nih? Akan kayak berhati-hati banget kah? Tapi untuk sekarang saat ini gua bakal fokus ke karir aja sih. Iya, benar. Semoga gua berharap nyari pasangan tuh yang setara sama kita aja. Gitu. I see. Jalan pikiran kita, secara finansial juga mengerti posisi kita kayak gitu. Iya, Gua pernah lihat tontonannya dari Just No Limit. Oh, gue juga lihat. Tonton ya tuh. Apa tuh? Nonton. Coba jelasin. Jadi Just Lumit itu tanya sama Jessica Jane kayak lo pilih apa ya? Pokoknya intinya Kenapa sih kok bisa sama si iya, jangan kita beda konten. berdua mereka? Iya, mereka berdua. Pokoknya Just No Limit sama Jessica Jane kan? Iya. Iya, kenapa lo pilih siapa? Siska Siska Cole. Cole. Intinya Just No Limit bilang kalau jadi ekonominya tuh setara. Biar Iya. si cewek ini kan Nggak nggak kaget. kaget kalau ngeliat uang. Ngerti gak sih? Oh. Karena manusia itu bisa berubah ketika dia ngeliat uang. Iya. Iya. Misalnya kayak gitu. contoh nih, Just No Limit, contoh ya, nggak ada yang tahu, misalnya Just No Limit terbiasa dengan 50 juta, tapi pasangannya nanti terbiasa dengan 500.000. Jadi begitu ngelihat 50 juta jadi kayak kaget, Kalap. berubah gitu. Iya. Gitu. Bukan karena materi atau apa matre, bukan karena itu, tapi lebih kayak biar nggak kaget si pasangannya ngelihat uang, biar nggak berubah lah gitu. Iya.
Gue baru kepikiran sekarang yang gitu-gitu. Iya, gue juga kepikiran itu setelah nonton Just No Limit ngomong gitu. Gue kepikiran itu setelah gue Mengalami. ngalamin itu. Dan setelah gue nonton Just No Limit. Oh iya, Jadi bener kayak ya. kepikiran, kok gue nggak sejauh itu ya mikirnya dulu ya. Nggak, gitu. iya kayak gitu. Penyesalannya di sana sih. Pasti sebenarnya. lu pas nonton bener. Iya. Iya. Ya pokoknya nanti kalau ada apa-apa, ada yang butuh cerita, gue sebenarnya pingin ceritain versi gue aja. Jadi gue Iya. bakal menjelaskan versi pengalaman gue aja gitu. Oke. Makanya gue bilang Turah nih kayak termasuk hebat banget gitu loh, dia dengan Keren. tuduhan-tuduhan yang tidak dia lakukan, dia masih bisa di sini dan dia berkembang. Iya. Betul banget. Intinya butuh kesabaran aja sih. Iya. Iya. Kadang ada beberapa orang yang dia ngerasa, wah pasti orang-orang udah nilai gue kayak gini nih, udahlah gue nggak mau ngubungin mereka lagi. Ngerti Iya. gak sih lo? Iya. Jadi gue tiap kali punya masalah percintaan, gue selalu cerita sama dia. Intinya gue udah disakitin berapa kali, gue selalu cerita sama dia, dan pesan dia yang gue ingat sampai sekarang. Apa? Dia ngomong gini, Kak, kita tuh harus tetap jadi orang baik. Titik. Udah gitu doang. Bener-bener Itu setuju. kadang tuh dulu gue menjadi orang yang dendaman. Ngerti Iya, gak gue lu? dendam banget sih. Nah, lu nyakitin gue, wah gue bisa nyakitin lebih parah. Gitu, intinya kayak gue pengen Oh, bales, iya. gue harus bales lo gitu. Nah, dia waktu gue pengen ngebales orang yang nyakitin gue, dia bilang, Kak, pokoknya ingat kita tuh harus tetap jadi orang baik. Orang itu jahat sama kita, ya udah biar yang di atas aja yang ngatur, yang ngebales gitu. Iya, gue Gitu. kemarin kasus-kasus gue tuh banyak banget orang-orang yang konten kreator yang ngebahas kasus pelecehan seksual gitu. Iya. Banyak banget, dan itu ada satu circle temen-temen gue sendiri yang dimana kita sama-sama konten kreator anjir. Iya. Dan lu tuh kenal gue, ngerti Iya. nggak? Oh, terus dia ngebahas kasus lo biar dia naik. Iya, dia ngebahas kayak seolah-olah gue belum ada klarifikasi waktu itu. Oke. Tapi pada kayak wah ini parah banget nih gini-gini bla 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 gitu. Dan sekarang dia ada masalah. Gua iya. Ih, gue kepo banget. Iya, Ngerti gue nggak? kepo Dan banget dia kan sekarang ada jadinya masalah. siapa. Gua tanggapan gua Masalah apa? dia? Ya itulah pokoknya misalnya masalah percintaan juga. Oh. Intinya adalah gua gak ada balas dendam. Gua ngelihat dia, pokoknya intinya kalau misalnya ngelihat ada masalah orang lain dan itu teman sendiri, udah nggak usah ditanggepin. Kalau lu Iya, sebagai temen tuh bener nggak usah banget. ditanggepin atau Jangan enggak ikut campur. lu kasih support aja meskipun dia antagonis atau protagonis, Bener. terserah gitu. Maksudnya apapun masalah lu, gua tetap dukung. Itu yang menurut gua tuh benar-benar menyentuh banget sih. Karena setiap orang tuh pasti punya kesalahan Bener, setuju. dan emang ya udah gitu. Kalau kesalahan yang sama diulang-ulang, Anjay. Nah itu Itu agak habits ya jatuhnya. ya. Iya, Harus bener. centil aja sih tapi itu. mesti perlu disupport apa enggak? Enggak Oh. dong, Enggak kalau dong, kesalahan. kalau udah berulang-ulang sih agak habits aja sih ya. Gitu sih. Kalau gue sih enggak gue support ya. Misalnya Ya, gua nggak kesalahan, misalnya contoh Bima selingkuh, ketahuan selingkuh. Gue udah Sekali Bim, lu tuh ya. Iya sekali, Bim lu tuh enggak boleh kayak gitu, Bim. Gini. 2 kali, 3 kali enggak, bodo amat, gue enggak peduli, bye. Gue enggak mau kasih masukan lagi, capek, enggak Iya. bener. Tapi tetap temenan. Tapi tetap temenan. Iya. Tetap temenan, tapi gue enggak mendukung samsek gitu loh, kayak yang Iya. bodoh deh gitu kayak. Pokoknya intinya kalau misalnya ada masalah temen deh, mending diem atau enggak setidaknya lu tanya dia butuhnya apa, udah Iya, selesai. benar-benar. Iya. Kita Daripada support lu aja. daripada lu keluar di mana-mana dan suatu saat Iya. nanti lu bakal berada di posisi itu. Iya, benar. Itu yang jadi gua ngerasain itu ya. Sebenarnya trust issue gua selama kasus kemarin tuh trust isunya masalah pertemanan tentang kayak gitu. Itu aja sih. Ternyata teman-teman pada muka 2 gitu ya? Iya. Kayak Paham. mencari nama gitu loh. Kayak Paham banget. Orang SJW kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Mohon maaf, pansos gitu maksudnya. Gimana? Iya. Kayak dia tuh mencari nama di depan netizen seolah-olah dia tuh paling bener. Iya. Oh, pick me. Pick. Iya, Paham. Gara-gara satu orang yang ngeblunder jadi semua ikut ngeblunder. Iya. Paham. Paham. Pihim. Apalagi konten kreator yang punya followers banyak pasti keikut aja. Pihim. Paham. Itu yang jadi gua nggak suka. Suatu saat nanti lu kayak gitu, gua nggak bakal kayak gitu. Karena gua tipikal orang tetap jadi orang yang baik. Iya, Gitu. bener banget. Gue juga lagi latihan tetap menjadi orang yang baik sih. Iya, gue juga kok Iya. masih latihan. Walaupun kadang-kadang gue emang suka masih dendaman orangnya. Iya banget, Bima. Sama-sama. Kayak misalnya gini, lu nyakitin gue gitu kan. Awas lu ya. Bales lu. Iya. Pas gue bales nih, misalnya ada yang ngingetin, udah Bim biar jadi tetap jadi orang baik, tetap yang di atas yang bales. Iya. Iya kapan yang di atas balesnya gitu. Iya. Karena ada beberapa orang yang harus digituin sih, menurut Oke. gue. Kayak yang lo nggak paham rasanya jadi gue sebelum lo ngerasain, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak misalnya contoh lo diselingkuhin, lo selingkuhin balik, biar dia paham gak enak kan rasanya diselingkuhin. Kadang tuh pengen kayak gitu, ngerti gak sih Iya. lo? Supaya lo tuh paham. Tapi lebih baik diem gak sih? Nah iya, nah itu dia yang susah, Itu ngerti gue gak? lagi belajar juga. Pokoknya intinya kalau kalian mau jadi jahat jangan bawa agama deh, itu aja deh. Ya, benar. Iya benar. Iya, itu aja udah paling gue gak suka banget tuh. Iya, terus udah gitu bawa zodiak. Aduh, gue Aduh. sebel banget. Sebel banget. Gue tuh emang gini des, orangnya soalnya gue tuh Cancer. Aduh, Aduh, mana susah. gue gak ngerti lagi. Stadium berapa lu? Terus gue kayak udah bingung gitu kalau misalnya gue gak ngikutin masalah zodiak ya.
nggak yang sedalam itu. Tapi kadang gue ketemu sama teman-teman gue yang kita ngobrol, oh lu Aries ya? Oh iya Aries tuh emang kayak gitu. Terus kayak Iya, gue pernah kayak gitu. iya sumpah ngerti kan. Lu zodiaknya apa? Virgo. Oh, Gue Virgo. ketemu Agustus ya? September 7 September. Sekarang tanggal udah ulang tahun dong. Happy birthday to you. Emang kemarin kan Happy- ada DM nggak? Ada DM. Kak Vivi DM. Oh, gue DM. Gue juga. gue Udah punya DM pacar gak? soalnya. Lu ngepost gak sih? Gue ngepost. Oh iya. Lupa Sorry, aja, sorry. lupa. Iya. Gue kenalan sama teman dan temennya tuh kayak ya udah kayak ngobrol biasa aja, tiba-tiba ngomongin zodiak dong. Lu zodiaknya apa? Oh gue kelahiran 7 September gimana tuh? Oh Virgo ya. Kadang-kadang gue sama teman-teman gue sebelumnya pengalaman gue ketemu orang Virgo, orangnya ujung-ujung gue nggak temenan lagi gitu. Besok nggak ditemenin lagi, serius. Sumpah. Kalau gue diginiin, misalnya lo lahir tanggal berapa, Vi? Tanggal gue ketemu orang baru, terus kayak akhirnya udah ngomongin tanggal lahir. Iya. Lo tanggal lahir berapa? 22 Mei. Oh, berarti lo Gemini ya? Wah, Gemini itu kan orangnya muka 2, gini. Karena memang zodiak yang kayak paling jelek yang gue pernah denger dari orang Iya. itu Gemini. Iya. Kayak gue tuh gak pernah cocok lo temenan sama orang Gemini. Nah kayak gitu. Kayak gue digituin. Kesel banget anjir. Biasanya kan Gemini tuh orangnya muka 2, baik di depan terus nanti ngomongin di belakang lagi ini ABCD gitu terus. Tapi bener nggak? Enggak dong. Gue Iya. ngomong di depan. Iya, Terus kita kayak- ngomong di video malah. Iya anjir. sampai ada kan gitu, jadi kan kayak, suami gue tuh aduh. Scorpio dan ada yang kayak ngomong Gak cocok tuh tuh gitu. Scorpio sama Gemini tuh nggak cocok loh ya bukti gue nikah paham gak sih lo Iya Buktinya gue makanya. gak pernah ribut gitu. nah, iya kayak gitu kayak lo percaya sama zodiak ya cuman nggak apa-apa kalau orang emang percaya sama zodiak itu terserah gitu Tapi ya. diem aja gitu, gak perlu sampai lo kayak lo gak cocok tahu sama ini, lo tuh cocoknya sama ini. Dia kayak, Iya. sampai anak gue lahir terus kayak anak lo lahir tanggal berapa Vi? 8 Agustus. Waduh. Leo deh. Aduh keras deh gue iya. anak gue masih bayi. Dia Udah kayak dia kayak kertas awal. putih. Dia kayak kertas putih yang didikan tergantung didikan gue dong Iya, kayak iya, apa. bener-bener. Kayak udah digituin gue kayak wah Leo keras ini. Wah, lo nanti harus hati-hati nih. Dia masih bayi. Iya bener sih. iya. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol dia ngomongin diri sendiri kayak, oh kalau gue sih Sagittarius, wajar gue kayak gini. Soalnya ini gue sebel banget. Yang sumpah. membenarkan zodiak. Iya. Oh emang kayak gini gue, ya gimana lagi Aries gitu ya gitu kayak ya gue gak peduli anjir itu emang kayak oknum aja gak sih menurut gue gitu. Bener. Kayak gitu. Sebel. Itu guys. Tapi ini pesan terakhir ya sebelum Iya, kita iya. tutup ya. Ayo ya, apa ya? Pesan terakhir. Yaudah. Pesan terakhir. Waduh. Pesan terakhir buat teman-teman netizen apa nih kira-kira selama kalian bertiga? Ya, bener kalau gue kalau kalian punya cita-cita atau punya keinginan ya gapailah walaupun kalian direndahin sama orang gitu. Apalagi biasanya orang yang ngerendahin kita adalah orang sekitar kita loh, bukan orang yang jauh. Ya, Malah yang support kita adalah orang yang kayak cuman kenal si hello doang. Iya. betul. Gitu menurut gue. Setuju banget. Lanjut. Kalau dari gue tetaplah menjadi orang baik dan tetaplah jalani hidup mau bagaimanapun susahnya hidup karena inget guys itu adalah proses kehidupan. Iya. Kalau kalian depresi, kalian bisa search Turah Partayana aja. Banyak kok konten-konten depresi di situ. Iya, banyak konten-konten depresi itu banyak banget di Turah Partayana. Silakan. Jadi kalau ada Gitu. tanya-tanya DM aja langsung, oke? Gitu ya guys ya. Iya. Kak Bima Kalau gimana? Bima? Jangan pernah putus asa. Itu sebenarnya basi sih, tapi gue Iya. ngalamin juga. Apa? Fokus sama apa yang ingin Dicapai. dicapai, jangan dengerin omongan siapapun walaupun itu orang tua. Karena gue dulu kayak gitu. Oke. Tetap sama diri sendiri aja. Tetap sama diri Iya. sendiri aja. Jangan ngelawan orang tua, pokoknya jelasin pelan-pelan aja. Iya. Iya. Iya gitu. Maksudnya ngelawan tuh tadi ngelawan tapi bukan yang kayak Mungkin ya. Menunjukkan aja, menunjukkan hasil aja Iya. gitu Iya, ya. jadi kayak- Pembuktian. bertahan di era gempuran orang tua gitu guys. Karena kan Iya. orang tua sama kita kadang beda pendapat. Iya. Itu Setuju. sih. Iya, setuju. benar. Karena yang gimana pun juga yang jalanin hidup tuh Kita. kita. Jadi Iya. mau kayak gimana pun hasilnya ya kita terima dengan lapang dada. Iya. Jangan kalian menyesal kalian dilahirkan ya pokoknya. Iya, Iya. bener Sejelek-jeleknya banget. orang tua itu orang tua kalian. Iya. Betul. Bener banget, bener Betul banget. banget. Iya. Oke. Akhirnya kita sudah selesai podcast selama 2 jam. Woo! Iya ya. 2 jam anjir. Iya. rekor baru nih. Nah gini kita kalau misalnya syuting. Iya, Iya, nggak terasa banget. Iya. Kalau kalian ada request bikin konten sama siapa lagi, kalian bisa komen di bawah dan mohon maaf kalau misalnya kita ada kesalahan-kesalahan kata. Ini Iya. murni pure dari omongan kita aja. Iya, dan ini baru pertama kali podcast guys, please jangan Iya. jahat-jahat Please. komennya please Iya, banget. kayak Walaupun gitu. cerita kita maju mundur Dan cantik nggak nggak tahu apa-apa. kita ngebahas apa sebenarnya dari bener. tadi Iya. ya, topiknya bestie. Iya, bener, mohon maaf Besti. banget ini ya. Iya. Intinya kita tunggu bulan depan gimana hasil sidang S2-nya. Oh iya. Iya, Yeay. betul Ditunggu banget. kelulusan Turah Partayana S2 ya di Bali. Iya. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.
Paka-paka. Paka-paka itu apa? Paka-paka. Bye-bye. Oh, Bye-bye, bye. paka-paka. Paka. Ya, tapi pertanyaan terakhir deh buat lo. Iya. Lo ngelihat kita di media sosial dan kita aslinya, apa yang lo rasakan? Apakah kita beda atau kita sama aja? Sama aja kayak MLI. Kayak Coki Maka Muslim tuh tipenya Oh iya. ya udah padanya. Yang depan kamera ya itulah mereka gitu. Iya,